Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Dan selamat hari Minggu. Apa kabar? Apa kabar Kakak Nanci? Baik Kakak Talia. Iya, baik, luar biasa. Nah, di pagi ini mari kita bersyukur, bersuka cita. Kakak mengundang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Ya, adik-adik, Kakak mau tanya, siapa di sini yang bisa ukur kasihnya Tuhan? Berapa lebarnya, berapa tingginya, dan berapa luasnya? Ya, adik-adik, tentu kita tidak dapat ya mengukurnya, saking besarnya kasihnya Tuhan, saking tingginya dan saking luasnya. Adik-adik, kalau Tuhan mengasihi kita, ingat bahwa Tuhanlah sumbernya. Mari kita nyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita meminta dulu pertolongan sama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, di mana pada hari ini kami boleh lagi datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami boleh dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman juga. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, sungguh luar biasa apa yang Tuhan Yesus katakan. Betul-betul seperti perjamuan Paskah yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid. Wah, sungguh luar biasa. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, seperti itulah tadi ekspresi kedua murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke suatu kota bertemu dengan seseorang yang sedang membawa kendi yang berisi air. Dan kedua murid ini ketika mereka pergi, mereka menemui persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya, tentang perjamuan Paskah yang mereka lihat pada saat itu, pokoknya persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, sehingga mereka begitu takjub luar biasa. Ya, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus bersama 12 murid mengadakan perjamuan Paskah
Dan sebelum mengadakan perjamuan Paskah itu, Tuhan Yesus bersama ke-12 murid ada suatu peristiwa yang membuat para murid terkaget-kaget, tercengang. Ya, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada ke-12 murid, "Di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku." Ya, adik-adik, bagaimana ekspresi para murid pada saat itu? Mereka begitu sangat terkaget-kaget dan mereka juga bersedih. Lalu satu persatu dari mereka berkata seperti ini, "Bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan." Semuanya begitu kaget dengan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegaskan bahwa di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku, dan orang itu adalah orang yang sedang makan dengan aku, atau salah satu dari kalian. Wah, ekspresi para murid pada saat itu betul-betul sangat kaget, karena Tuhan Yesus juga mengatakan seperti ini, orang itu celakalah dia. Ya, adik-adik, setelah saat itu Tuhan Yesus bersama ke-12 murid mengadakan perjamuan Paskah, dan pada saat itu Tuhan Yesus memecahkan roti dan dia mengucap berkat, lalu dia bagikan kepada ke-12 murid, dan Tuhan Yesus katakan, "Inilah tubuhku." Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan, dan cawan itu Tuhan Yesus bagikan lagi kepada ke-12 murid, dan Tuhan Yesus katakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ya, adik-adik, dari cerita perjamuan Paskah antara Tuhan Yesus dan 12 murid, kita belajar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi ke-12 murid. Nah, bukan cuma ke-12 murid adik-adik, kita juga ibu guru, adik-adik di rumah, orang tua, dan semuanya Tuhan Yesus juga mengasihi. Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, disiksa juga sebelumnya, itu semua untuk menebus dosa adik-adik, ibu guru, dan semuanya ya adik-adik. Itu berarti tanda kasih Tuhan kepada kita semua. Ya adik-adik, oleh sebab itu biarlah kita meneladani Tuhan Yesus, bagaimana dia mengasihi para murid dan juga kita semua. Biarlah kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kasihi teman kita kasihi orang tua kita kasihi orang-orang yang ada di sekitar kita semua, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua. Ya adik-adik, setelah perjamuan Paskah yang diadakan Tuhan Yesus dan ke-12 murid, mereka pun setelah menyanyikan puji-pujian bersama, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan pada minggu ini, dan pokok cerita firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan mengasihi manusia. Adik-adik, mari kita baca, terdapat di dalam Injil Markus 14 ayat 12 sampai 26. Tapi yang akan kita baca bersama-sama, kalau adik-adik belum tahu membaca bisa minta tolong sama kakaknya atau orang tuanya. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ke-26. Ya, kita mulai. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi
hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa Bapa kami. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita diiringi dengan membaca nats persembahan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarkan iman dan kasih, dan berketepokan pengharapan keselamatan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, yang juga kami ambil daripada-Mu. Kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, baik itu di sekolah mereka, di lingkungan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua, boleh mendidik dengan baik anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati di dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga mereka juga. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, biarlah para pemimpin kami boleh mengambil keputusan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini di dalam kondisi pandemi, kami semua masih merasakannya ya Bapa, kiranya kami tetap mengucap syukur dengan segala hal yang kami hadapi dan Engkau tetap menolong kami. Inilah doa kami Bapa, permohonan kami, kiranya Engkau sambut dan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada hari minggu ini telah selesai. Kakak menitip pesan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, tetap membawa hand sanitizer kemanapun itu, dan tetap menjaga jarak juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.